sekali lagi, benang merah itu tentang kriteria Mesias atau Al-Masih. Dan kriteria utama yang ditolak Yahudi itu adalah raja. Dan kalau Isa itu dikatakan bukanlah raja, dan seperti yang disampaikan oleh Bang Zuma tadi panjang lebar, bukan ilahi dan sebagainya, yang menjadi pertanyaan besar adalah kenapa gelar Al-Masih ini disematkan? Kalau gelar Al-Masih ini disematkan dan punya kriteria sendiri, lalu kemudian ini berbeda dengan yang ada di abad pertama, ini kan tidak konsisten, tidak sesuai dengan sejarah. Kalau mau konsisten dengan sejarah, sebenarnya ya, kalau misalnya untuk menghindari semua diskusi ini, bahwa sebenarnya jangan ada gelar Al-Masih. Kalau misalnya Al-Masih itu tidak disematkan kepada Isa, dan seperti yang didengung-dengungkan bahwa tentang ketuhanan, bagaimana melihat Isa itu adalah, atau misalnya bukan Tuhan dan lain sebagainya, mirip dengan Yahudi, ya kalau misalnya mau seperti itu konsisten saja bahwa dalam melihat sosok Isa bukanlah Al-Masih seperti orang Yahudi. Jangan membuat kriteria sendiri. Kalau seperti itu semuanya menjadi jelas. Logisnya Bang Zuma, silakan. Oke, Mau baik. ditanggapi. Iya, baik. Jadi sekali lagi, coba kita pelajari dulu. Coba kita pelajari dulu. Ketika Yesus itu dinubuatkan akan datang, dia datang sebagai raja. Di mana? Di takhta Daud. Ternyata itu batal, kerajaan gak ada. Kan berarti pemberitaannya sudah tidak sesuai dengan fakta. Logika kita tidak akan mau menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Dia akan duduk lahir sebagai raja di atas takhta Daud, tapi faktanya enggak. Nah, begitu tidak ditemukan takhta Daud, ternyata lari ke kerajaan Tuhan. Nah, lagi-lagi kami Muslim itu tidak akan mungkin percaya, karena yang menjadi raja di atas raja itu hanya pencipta langit dan bumi. Nah, kalau saudara mengatakan Yesus itu adalah raja di tahta, di atas apa, di kerajaan Tuhan, kemudian faktanya di dalam kitab saudara Markus 10 nomor 40, Yesus sendiri yang mengatakan, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau yang duduk di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu disediakan. Siapa yang memberikan? Bapaknya Yesus yang mengutus Yesus. Jadi kalau dikatakan dia raja nanti di kerajaan surga, fakta pengakuannya dia tidak berhak memberikan siapa di kiri dan siapa di kanan. Semakin jauh Islam itu kepada keimanan Yesus itu Tuhan, raja apalagi Tuhan. Karena data-data di kitab saudara sendiri yang meruntuhkan konsep iman teman-teman saya Kristen. Dia raja, bukan kerja di tahta Daud, tapi nubuatannya tahta Daud. Begitu tidak ditemukan raja di surga. Begitu di surga, Yesus mengaku dia tidak berhak, kiri kanannya yang berhak adalah Bapa. Jadi dia rajanya di mana gitu? Ini yang membuat kami umat Islam itu tidak bisa menjadi Kristen, karena data, doktrin dan dogma itu tidak sesuai dengan fakta dalil. Demikian Bang, silakan. Iya, enggak apa-apa sih. Kalau saya sebenarnya begini, jadi kan ketika orang membaca teks itu kan pasti punya penafsiran dan pemahaman masing-masing. Itu saya enggak masalah. Cuman ketika saya begini, ada dilema besar. Kalau yang saya lihat ya, dilema besar. Jadi satu sisi, ketika Isa ingin ditempatkan sebagai sosok yang historis, maka Isa ini haruslah mengikuti kriteria kemesiasan abad pertama. Dan saya sepakat dengan Bang Zuma, sisi pandang Bang Zuma kurang lebih sama dengan sisi pandang orang Yahudi yang menolak kemesiasan sosok Yesus. Itu tidak apa-apa. Kenyataan kok memang ada orang seperti itu. Nah, tetapi di sisi yang lain, ketika Isa ini ingin ditempatkan sebagai sosok yang historis, maka haruslah dia memenuhi kriteria Mesias abad pertama, yaitu raja. Dan ketika raja ini ingin diikuti, sosok ini ingin dipenuhi, maka seperti kata Bang Suma tadi, keilahiannya harus ada.
Nah, ini kan jadi dilema. Satu sisi, kalau kita mau menjadi historis, Isa ini menjadi historis, dia haruslah ilahi untuk memenuhi kriteria. Tetapi kalau ingin membuat kriteria sendiri yang sah-sah saja, tergantung keimanan, itu tidak apa-apa. Tetapi menjadi sosok yang ahistoris. Jadi, saya pikir kalau teman-teman saudara Muslim ingin membuat kriteria sendiri tentang Mesias dan menolak raja itu, ya silahkan, tidak apa-apa. Hanya saja sayangnya konsekuensi logisnya nanti, yaitu lagi dilemanya, Isa ini menjadi sosok yang ahistoris. Itu aja sih dari saya. Terima kasih Bang Suma, silakan. Iya, iya. Jadi gini, ketika kemudian saudara-saudara saya mendudukkan Yesus itu sebagai orang yang tepat sesuai dengan histori yang ada, saya melihat justru kebalik daripada histori yang diuraikan. Kenapa? Al-Quran jauh lebih berkesesuaian daripada apa yang kemudian diimani oleh teman Kristen. Contoh misalnya, ketika dia datang sebagai apa? Datang sebagai manusia. Ketika dia terangkat ke langit, dia terangkat sebagai apa? Terangkat sebagai manusia. Ketika dia duduk di samping Yang Maha Kuasa, dia sebagai apa? Duduk sebagai anak manusia. Kedatangannya yang kedua, datang sebagai apa? Datang sebagai manusia. Jadi kalau dikatakan bahwasanya histori Islam itu tidak berkesesuaian dengan Al-Quran, dengan cerita sesuai dengan sejarah yang sebenarnya, dari aspek mana kira-kira kita bisa menilai itu? Gitu. Dari ini Bang Zuma, dari kriterianya itu. Jadi kalau ada yang percaya, ada yang tidak, itu kan sah-sah saja menurut saya. Itu manusiawi ya. Ada yang menerima, ada yang tidak. Orang berbeda pandangan, berbeda iman, ya kenyataannya emang ada di abad pertama. Sayangnya ketika teman-teman saudara Muslim mempunyai kriteria sendiri tentang Mesias ini, nah ini yang tidak sesuai histori Bang Zuma. Itu sih. Yang tidak sesuai histori itu yang mana Bang? Mungkin bisa dikerucut. Jadi ya saya kerucutkan. Jadi kriterianya Bang. Jadi tentang Nabi, Imam dan Raja. Nah Raja ini yang jelas-jelas sekali ditolak oleh orang Yahudi. Itu kan sejarahnya seperti itu. Lalu pada abad pertama itu ada orang yang menerima. Nah itulah yang akhirnya disebut pengikut Kristus atau orang Kristen. Nah di dalam yang sesuai sejarah juga kenyataan, teman-teman saudara Muslim pada abad ke-7 menyematkan gelar Al-Masih kepada Isa. Tetapi sayangnya kriteria Al-Masih ini berbeda dengan yang ada di abad pertama. Nah ini yang tidak historis Bang. Oke, baik. Saya paham. Jadi gini ya saudara saya. Kalau kita lihat ya, ini saya sudah terangkan tadi. Islam itu datang 600 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam. Kristen muncul itu kurang lebih 4 tahun menurut keterangan teman Kristen setelah Nabi Isa atau Yesus itu terangkat ke langit. Tapi yang terjadi kemudian adalah Yesus itu diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Itu dulu yang perlu kita paham. Bahwasanya ibadah Yesus adalah tempat peribadatan orang-orang yang bersunat. Ketika Yesus di hari Sabat datang di tempat ibadah seperti kebiasaannya, dia masuk dalam sinagoge, dia membaca kitab, maka tentu jemaah yang ada di dalam sinagoge itu adalah orang-orang yang bersunat. Kristen gak ada di sana Bang. Ketika Yesus berdakwah berkeliling di Galilea mengajarkan Injil, tentu kemudian orang-orang yang menjadi pengikutnya pada saat itu adalah mereka yang tidak menajiskan diri dengan tidak bersunat dan tidak makan babi. Kenapa? Kita lihat di dalam Yehezkiel 44 nomor 9. Orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi. Dan itu pasti Yesus ikutin. Jadi Kristen belum ada. Jadi kalau Anda mengatakan di abad pertama orang-orang yang hidup bersama Yesus, Anda yang menuhankan layaknya Kristen hari ini, saya katakan itu tidak. Karena Kristen pentuhan Yesus itu nanti muncul di Antioquia. Antioquia memang adalah pusat penyembahan
roh-roh penyembahan dewa yang nusul menjadi makhluk. Itu yang perlu kita pahami dulu. Sehingga ketika Islam datang kemudian 600 tahun, dikatakan dia tidak sesuai dengan fakta, kita dudukkan aja perkaranya. Apakah Yesus pernah kemudian mengajarkan dirinya itu seperti yang dianut oleh ajaran Kristen hari ini? Contoh misalnya, tidak bersunat, makan babi, ibadah hari Minggu, menuhankan dirinya. Ini aja dulu perkara yang sangat utama di dalam iman Kristen. Apakah itu menjadi pokok dakwah Yesus kepada Bani Israel? Atau justru tidak? Nah, kemudian secara data gini bang, saya ingin mengurai bahwa di dalam kitab saudara 2 Yohanes 1 nomor 7, antikristus itu adalah mereka yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia. Datang sebagai manusia, antikristus dia. Kemudian yang tidak mengimani Yesus itu sebagai anak manusia yang duduk di sebelah kanan Bapa di atas langit di surga, itu juga adalah antikristus. Kemudian di dalam Matius 24 nomor 30, pada waktu itu anak manusia akan nampak di langit dan semua bangsa bumi akan meratap. Yang muncul di langit itu siapa? Anak manusia. Jadi tidak ada posisi di mana Yesus itu adalah Tuhan sendiri atau menjadi raja. Dia raja di mana? Nah, sementara Islam datang mensucikan nama beliau dari nama-nama mereka yang kemudian mengajarkan sesuatu yang tidak berkesesuaian dengan ajarannya. Coba kita lihat. Saya menghargai kesaksian saudara saya itu, saya sangat menghargai. Itu adalah iman, itu doktrin, itu adalah dogma. Saya hargai itu. Tetapi cobalah kita jujur terhadap diri sendiri. Bagaimana kesaksian Yesus tentang dirinya? Satu poin bang. Bagaimana kesaksian Yesus tentang dirinya? Mari kita lihat dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes sang pembaptis. Padahal kalau dipikir, yang membaptis dia itu adalah Yohanes. Bahkan pemungut cukai dan orang-orang pesundal lebih dulu masuk ke dalam surga hanya karena percaya kepada pengajaran Yohanes Pembaptis. Tapi Yesus mengangkat bicara, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apa itu? Bahwa semua pekerjaan-pekerjaan yang diserahkan Bapa untuk aku kerjakan, untuk aku laksanakan, pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa mengutus aku. Kita mau lari kemana sekarang nih? Sementara pekerjaan yang menyebabkan teman Kristen menuhankan Yesus, membangkitkan orang mati dan seterusnya, ternyata pekerjaan itu justru untuk membuktikan kenabiannya, membuktikan kemesiasannya, membuktikan kerasulannya, bukan membuktikan ketuhanannya. Saya kira gitu bang. Itu satu poin yang terakhir dari saya. Silakan. Iya, jadi saya sebenarnya ya terima kasih ya panjang lebar Bang Zuma. Jadi maksud saya begini, jadi mungkin saya yang kurang piawai berkomunikasi ya. Jadi seolah agak tidak sampai dan melebar, kita kurang fokus. Maksud saya begini, jelas saya sangat paham sudut pandang keislaman tentang bahwa sosok Yesus itu bukanlah Tuhan, dan saya tidak sedang berusaha hari ini untuk meyakinkan teman-teman semua bahwa Kristus itu adalah Tuhan. Nah, enggak, bukan itu. Jadi karena benang merah, yang sekali lagi benang merah itu tentang kriteria Mesias atau Al-Masih. Dan kriteria utama yang ditolak Yahudi itu adalah raja. Dan kalau Isa itu dikatakan bukanlah raja, dan seperti yang disampaikan oleh Bang Zuma tadi panjang lebar, bukan ilahi dan sebagainya, yang menjadi pertanyaan besar adalah kenapa gelar Al-Masih ini disematkan? Kalau gelar Al-Masih ini disematkan dan punya kriteria sendiri, lalu kemudian ini berbeda dengan yang ada di abad pertama, ini kan tidak konsisten, tidak sesuai dengan sejarah. Kalau mau konsisten dengan sejarah, sebenarnya ya, kalau misalnya untuk menghindari semua diskusi ini, bahwa sebenarnya jangan ada gelar Al-Masih. Kalau misalnya Al-Masih itu tidak disematkan kepada Isa, dan seperti yang didengung-dengungkan bahwa tentang ketuhanan, bagaimana melihat Isa itu adalah, atau misalnya bukan Tuhan dan lain sebagainya, mirip dengan Yahudi, ya kalau misalnya mau seperti itu konsisten saja bahwa dalam melihat sosok Isa bukanlah Al-Masih seperti orang Yahudi. Jangan membuat kriteria sendiri. Kalau seperti itu semuanya menjadi jelas bahwa ini sesuai dengan sejarah, semuanya lurus,
dan tidak akan ada seperti ini. Tetapi kenyataannya sekarang apa yang terada? Sosok Al-Masih disematkan, tapi kriterianya berbeda. Ya memang sih ini dilema yang besar. Satu sisi kalau sekali lagi ya mungkin ini terakhir lah dari saya nggak mau panjang berputar-putar ya. Setelah ini saya dengarkan apa yang mau disampaikan Bang Zuma. Jadi terakhir dari saya, dilemanya memang ini. Satu sisi, kalau kita teman-teman saudara Muslim berbeda atau ingin menjadi sesuatu yang historis, haluslah mengakui kerajaannya. Tetapi sisi yang lain, kalau membuat kriteria sendiri menjadi ahistoris. Dua pilihan konsekuensi logis ini memang tidak ada yang sesuai. Cuman sayangnya kenyataannya inilah yang ada di atas meja. Mau historis dan mengakui keimanan apa sebagai raja, atau ahistoris dan mempunyai kriteria sendiri. Itu aja sih dari saya. Terima kasih Bang Zuma. Silakan Bang Zuma sampaikan, saya dengarkan. Nah, itu tadi terakhir dari saya. Oke, baik saudara saya. Al-Quran menjelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'dim minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajah. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil kudus. Jadi kalau pemahaman kami sebagai seorang muslim, rasul-rasul diutus oleh Allah dilebihkan sebagian mereka dari yang lain. Di antara mereka, kata Allah, ada yang langsung Allah berfirman dengannya, dan sebagian lagi ada yang ditinggikannya beberapa derajat. Dan kami beri Isa putra Maryam beberapa mujizat, dan kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus. Nah, kalau berbicara terkait dengan Al-Masih, tadi saya sudah menjelaskan kepada saudara, Al-Masih, bentar ya, Al-Masih adalah orang yang kemudian diberi wewenang oleh Tuhan sebagai nabi dan rasul kepada Bani Israel. Yang perlu dipahami di sini adalah orang Yahudi sudah memiliki konsep tentang Mesias, atau dengan kata lain Kristus. Sebuah konsep yang sudah usang di tengah-tengah Bani Israel, yaitu kedatangan sosok tokoh kepada Bani Israel yang mereka yakini bakal membawa bangsa Yahudi menuju kejayaan. Nah, selain itu, mereka berkeyakinan bahwa Mesias yang diidamkan itu akan datang dan berasal dari keturunan Daud. Contoh misalnya dalam Yeremia 23 atau di Yeremia 33. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Apakah Yesus lolos? Tidak. Yeremia seperti itu juga tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh nubuatan tentang Mesias terhadap Yesus. Mazmur 2 nomor 2, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan Mesiasnya. Ada dua oknum di sana. Nah, artinya begini, ketika kita lihat di dalam kitab 1 Samuel 16, di data 12 dan 13, kemudian disuruhlah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia. Apa maksudnya tuh? Ya, urapilah dia. Artinya bahwa ini adalah orang yang juga akan menjadi Mesias karena diurapi. Sebab inilah dia. Di nomor 13-nya 1 Samuel 16, Samuel mengambil tabuk tanduk dan berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Berarti posisi daripada Mesias yang mereka tunggu itu sama dengan posisi Daud. Apakah Yesus demikian adanya? Ternyata tidak. Yesus tidak memiliki kerajaan, Yesus tidak memiliki tentara, Yesus tidak memiliki prajurit, Yesus kemudian tidak memiliki istana. Kalau Daud ada. Nah, inilah yang kemudian dikatakan oleh Al-Quran sebagai Mesias. Mesias itu hanya sebatas sebagai orang yang menyembuhkan, yang memperlihatkan mujizat-mujizat kesembuhan terhadap Bani Israel.
Makanya tidak nyambung memang. Kenapa? Mesiasnya orang Yahudi terkait dengan dengan Mesias yang mereka tunggu itu raja, orang yang diidolakan, orang yang didambakan itu punya kekuatan sama seperti yang dinubuatkan di dalam Yesaya 9 itu. Yesaya 9 nomor 6 dan seterusnya itu bukan Yesus, tetapi itu adalah Raja Hizkia. Tidak cocok dengan Yesus karena raja yang mereka tunggu memang harus berkesuaian, raja damai, raja kekal dan seterusnya. Nah, sementara Yesus tidak cocok dengan itu. Nah, kalau Anda menyandingkan antara Mesias yang ditunggu oleh Bani Israel dengan Mesias Al-Masih yang ada di Al-Quran, memang nggak serasi. Karena yang ada kemudian yang datang kepada Al-Quran, pemberitaannya seperti yang saya terangkan kepada saudara tadi. Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu. Aku mengajarkan engkau hikmat Torah dan Injil. Aku memberikan mukjizat kepadamu dengan seizinku. Engkau bisa membangkitkan orang mati. Orang buta bisa melihat. Orang lumpuh bisa berjalan. Sekarang bola apinya ada pada saudara. Apakah yang dipertontonkan Yesus di tengah-tengah Bani Israel berdasarkan kitab yang Anda imani berkesesuaian dengan Al-Masih di dalam Al-Quran? Membangkitkan orang mati, membuat kemudian orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Apakah sesuai? Kalau sesuai udah wes. Berarti wajar kemudian ketika orang Yahudi menolak Yesus karena Yahudi punya kriteria sendiri. Dan ternyata Mesias yang mereka tunggu itu adalah Mesias yang sama seperti Hizkia. Tapi apakah Tuhan masih memberikan mereka? Tidak. Mereka sudah ditinggal oleh Tuhan. Nggak lagi ada raja kepada mereka, nggak ada lagi Mesias yang mereka tunggu, nggak ada lagi. Makanya Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 34 nomor 10, tidak akan ada lagi nabi yang bangkit di tengah-tengah Bani Israel yang sama seperti Musa. Nggak ada lagi. Kemudian yang tadi yang saya katakan kepada saudara, Yeremia 36 nomor 30, tidak ada lagi keturunan Yoyakim yang akan duduk di takhta Daud. Itu tidak akan ada. Jadi orang Yahudi menunggu Mesias itu hanya menunggu angan-angan. Tidak ada. Mesias yang ditunggu mereka itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi pembebas yang datang kepada mereka. Baca Yeremia 9. Bagaimana kemudian Tuhan mengatakan negeri daripada orang Yahudi itu ditinggal menjadi tempat yang sepi, tempat persembunyian para serigala-serigala. Kemudian Yesus sendiri mengatakan bahwa ada saatnya engkau tidak akan menyembah lagi Bapa di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Tongkat kerajaan akan diberikan kepada bangsa lain. Enggak ada. Jadi Yahudi hanya menunggu angan-angan kosong belaka. Karena ternyata ketika Yesus datang, dia datang tidak sesuai dengan harapan. Yesus datang kepada Bani Israel justru berkesesuaian dengan apa yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Sosok Nabi Rasul, diberi mukjizat, tanda-tanda kenabian bagi Bani Israel. Dan semua yang dilakukan atas izin Allah. Ingat tadi Bang, kesaksian Yesus tentang dirinya itu sudah berkesesuaian dengan Al-Quranul Karim. Iya. Iya. Terakhir dikit ya, sorry Bang, ya, cuma silakan, dikit ya. Terima kasih ya. Ini saya senang kalau diskusi dengan Bang Zuma bisa nanti kayak gini. Terakhir, kenapa sih Bang nggak kayak Yahudi aja misalnya, teman-teman saudara Muslim ini konsisten gitu bilang aja bahwa misalnya Isa itu bukan Mesias gitu. Isa itu bukan Al-Masih. Maksudnya ya kan tadi yang dipaparkan Bang Zuma ini sebenarnya kalau saya jadi apologet atau polemikus Muslim ya, saya copy paste aja semua argumen orang Yahudi seperti tadi ya, menolak kemesiasan Yesus gitu, terus saya pakai gitu. Tapi kenapa sih nggak konsisten? Kenapa sih nggak bilang, oh Isa tuh bukan Al-Masih? Kenapa sih Bang? Coba itu aja Bang. Oke, tidak bisa Bang. Nggak bisa. Kenapa? Al-Quran menerangkan begini. In huwa illa abdun al-amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li Bani Israel. Dia Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kenabian kepadanya dan kami jadikan dia sebagai contoh pelajaran bagi Bani Israel. Jadi kebenaran itu tidak diukur oleh kemauan Bani Israel, Abang. Kalau kebenaran diukur, gelarnya itu loh Bang. Gelarnya itu loh, Al-Masihnya itu sih yang ini. Iya, kalau Al-Masih tidak ada hubungannya dengan Mesias. Gak ada hubungannya. Iya, Al-Masih itu adalah pengusap. Kalau Mesias orang yang diurapi. Kan gitu, Bang. Nah,
Dengarkan saya. Berarti Begini. abang sama dengan, oh iya, silakan, sorry. Jadi gini, coba kita lihat di dalam pengajaran 1 Raja-Raja 1 nomor 39. Imam Sadok telah membawa tanduk berisi minyak dari dalam kemah. Lalu diurapinya Salomo. Kemudian sangkakala ditiup dan seluruh rakyat berseru, hidup Raja Salomo. Ini yang mereka tunggu, Mesias yang seperti ini yang mereka tunggu. Sedangkan Yesus ketika datang kepada Bani Israel, Al-Quran tidak menerangkan dia sebagai raja yang sama seperti Salomo atau Sulaiman. Dia hanya anak yang lahir dari seorang wanita tanpa ayah, yang diberi mukjizat, membangkitkan orang mati. Seperti ayat yang saya bacakan tadi. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu matalan li Bani Israel. Tidak seperti yang diinginkan oleh Bani Israel. Kalau dikatakan Mesias harus menjadi raja, sekali lagi saya katakan, Mesias itu adalah orang yang diminyaki, orang yang diurapin. Sementara Nabi Isa alaihissalam justru dia yang meminyaki orang yang mau diobati. Dia justru yang mengusap orang yang mau diobati. Jadi Mesiasnya orang Israel dan orang Islam itu berbeda. Kami Al-Masih, mereka Mesias. Meskipun akar kata dari bahasa Abrahamaik, Al-Masih, Masaha, lalu kemudian yang mereka sebut Mesias, itu tidak berkesesuaian maknanya. Makanya ada dari golongan orang Kristen yang selalu menghujat Al-Masih. Katanya Al-Masih itu dukun, tabib, karena dia selalu mengusap, selalu mengurut. Tapi faktanya di dalam kitabnya, Yesus selalu mengusap orang sehingga orang itu sembuh. Itu yang terjadi, Bang. Itu yang terjadi. Jadi kita tidak pada ranah memaksakan Al-Masih itu harus sama seperti Mesias. Tidak. Mesias itu adalah orang yang diurapi, ditasbihkan menjadi raja. Nabi Isa alaihissalam tidak pernah dilantik menjadi raja bagi Bani Israel. Malah diolok-olok ketika dia datang. Itu kan versi apa, Pak? Isa yang itu kan entah siapa. Kan sudah versi saya, sudah Bu. Clear. Versi saya. Memang versi saya. Ibu Uti kan ini udah gatal aja. Sementara Yesus tidak bisa duduk sebagai Mesias. Isa bukan Yesus, jadi silakan aja entah siapa. Ya nggak apa-apa, Ibu. Nggak apa-apa. Simak dulu, Bu. Nggak apa-apa. Entah siapa. Saya tidak Ibu sedang tahu. menyamakan antara Tuhan Ibu yang mati terkutuk itu dengan Nabi saya yang adalah terkemuka di dunia dan di Tapi kenapa Bapak akhirat. mengatakan Isa itu seperti yang tertulis di Ibu tempat Uti, Anda, Yesus seperti yang dengar tertulis dulu, di Ibu Saya Uti. ditanya, Ibu. Saya ditanya dan alhamdulillah terjemahan Isa Al-Quran bukannya itu. Yesus. Terjemahan Ya. Al-Quran itu dari tahun ke tahun sejak Al-Quran itu diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain, tidak pernah kemudian Isa Al-Masih itu diterjemahkan menjadi Yesus Kristus. Sebaliknya, kitab Anda lah yang mengambil kata Isa Al-Masih. Saya jadi malu, Bu Uti. Demikian. Iya, Silakan yang tapi lain. kenapa Anda mengatakan Yesus itu hanyalah sekedar Ibu yang itu diusap? jawaban Ibu Uti. Apa hubungannya? Ibu itu Iya, jawaban nggak Ibu apa-apa. Uti. Ibu Uti diam dulu ya. Iya. Bunda host, terima Enggak, kasih itu ya, Bang ngawur. Zuma Kalau juga. ngomongin agama orang jangan sok tahu. Itu Ini kamu ngawur pertanyaan semua. Ini Ibu saya Uti. membahas Islam dan juga Kristen, Bu Uti. Ibu Uti. Iya. Jangan panas lah, jangan panas. Ih, Sabar, Ya, sabar. ya. Ini Ya, nanti apa, Bu Uti abis giliran ini Ibu Uti mau sama- nanya ya Bu ya. Iya, nanti abis ini sama Buti ya, sama saya sebenarnya udah dari tadi daripada. Ya, makasih Bang Jono. Makasih banyak Bang Zuma, Bunda Sama-sama. juga saya udah paham Sama-sama. bahwa memang Siap. Al-Masih itu berbeda ya, kriterianya pun berbeda. Ya, Mesias Ya, yang baik, menjadi baik. raja-raja bagi Bani Israel itu berbeda dengan Nabi Isa alaihissalam, karena Nabi Isa alaihissalam itu tidak pernah menjadi raja bagi Bani Israel, berbeda dengan Iya, Mesias-Mesiasnya Bani Israel. Gitu, Bang. Iya. Iya. Terima kasih Bang Terima Zuma. kasih. Buti juga shalom Buti, silakan lanjut Buti. Shalom. Saya udahan, iya. Saya udahan. Iya, salam. Iya. Tapi kan Izin pamit ya masalahnya. Bunda host, teman-teman semua. Iya, terima kasih Pak. Masalahnya Ya, saya Tuhan jadi turunin berkati. ya Pak Bu. Kemarin kan diturunin saya. Pertama diturunin itu ya. saya tidak turunin, saya klarifikasi ya. Ibu Saya naik Uti lagi, turun nggak bisa sendiri. diangkat. Ibu Uti Nggak turun diangkat-angkat. sendiri, tapi setelah Ibu Uti turun sendiri saya tidak naikin lagi, udah gitu. Ibu Uti itu, turun ya. sendiri ya. Saya tidak turunin, Ibu Enggak. Uti turun sendiri. Oke, Udah ya silakan. udah Ngapain sekarang udah nggak ada Ngapain masalah di turun sini. lagi seru-serunya kok. Iya ya udah ya. Sekarang Ibu Uti Iya. mau nanya apa? Kalau Ibu Uti sudah bertanya dan Bang Zuma udah mau menjelaskan, dimohon Ibu bersabar. Tahan Ibu ya, ini cuman ujian. Jangan nyamber-nyamber ya Bu ya, biar semuanya jelas. Gantian Ibu. Oke Bu Uti?
Aman ya, Iya, Bu Uti ya? Aman ya? pertanyaan, iya, Ya, boleh oke. nanya. Siap. Pertanyaan saya, Isa itu siapa sih? Bagaimana Bapak bisa membuktikan Isa itu ada gitu? Nah, Gimana? gitu. Pinter. Tunjukin dong, Silakan. jangan Baik, bawa Alkitab baik. ya. Pak Oke, Juma, hari oke. ini tolong hari ini jangan bawa-bawa Alkitab. Ya, Oh, karena nggak saya hafal bicara dia. tentang Isa. Baik, Jangan baik. ya. Ya, tolong Alkitab jawab. biar Isa itu Ibu siapa? larang tetap ada di dalam kepala saya. Jadi gini Bu Uti. Iya, enggak. Jawab dari Al-Quran, Al-Quran. oke. Al-Quran menerangkan seperti ini, Bu. Ketika Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel, dia diberi tanda-tanda kenabian. Kepada Bani Israel, dia tidak diberi tanda-tanda ketuhanan, berbeda dengan tokoh yang ada di ibu. Nanti kita cross check. Wa istakhluqu minat tin. Kemudian Nabi Isa alaihissalam itu diberi mukjizat, dia membuat sebuah tanah dalam bentuk burung lalu ditiup dan dengan izin Allah burung itu hidup. Luar biasa bukan? Biiznillah. Biiznillah. Dengan izin Allah. Lalu kemudian Nabi Isa alaihissalam mampu membangkitkan orang mati. Lagi-lagi biizni. Dengan izinku kata Allah. Lalu kemudian dia bisa membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Ini dengan izin Allah. Dan kami mendudukkan dia sebagai nabi dan juga rasul kepada Bani Israel. Saya rasa poin ini ibu tidak bisa mengingkari bahwa memang ada sosok yang datang, ada tokoh yang datang kepada Bani Israel dengan ciri-ciri ini. Pembedanya kemudian ketika jatuh di meja paganisme, oknum ini menjadi Tuhan. Kalau duduk di kami, dia hanya sebagai nabi dan rasul. Seperti itu Bu Uti. Itu Nabi Isa alaihissalam. Bapak nggak jawab pertanyaan saya. Ya, Isa itu siapa gitu loh. Bagaimana Bapak membuktikan dia itu ada di mana? Nabi dan literatur rasul lain? yang datang kepada Bani Israel. Iya, In di mana huwa illa sejarahnya? abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li Bani Israel. Dia Nabi Isa tidak lain hanyalah seorang hamba Tuhan yang kami berikan nikmat kenabian kepadanya dan kami jadikan dia sebagai contoh pelajaran bagi Bani Israel berkesesuaian dengan pengakuan Yesus di dalam kitab saudara. Iya, di zaman apa dia hidup, lalu mana pengikutnya, lalu ya mana literatur yang lain mencatat bahwa Isa itu pernah ada gitu loh. Di zaman mana? Kan saya bilang yang nggak ada hubungannya dengan Nabi Isa Alkitab. alaihissalam. Di mana? Iya, Zaman kapan sabar dia Bu, hidup? sabar. Zaman kapan? dia Saya pun kalau mencari perjanjian baru di dalam perjanjian lama juga saya tidak menemukan sosok Yesus. Jadi sama aja Ibu. Bedanya kita, Al-Quran percaya diri dengan dirinya. Perjanjian baru tidak percaya diri, harus ngambil kitabnya orang Yahudi untuk mendudukkan apa yang disebut Mesias. Padahal nggak cocok. Mesias yang ditunggu Bani Israel dengan Mesias yang diagung-agungkan oleh Bani Paulus itu berbeda Bu Uti. Itu. Nah, kalau Bapak sedangkan Nabi mengatakan- Isa, ya gimana? Bentar, kalau Bapak mengatakan itu berbeda, artinya ada dua oknum nih, ya kan? Nah, saya nggak bicara tentang dua oknum ya, dua oknum yang berbeda. Ya jelas, yang satu oknum yang di sini itu nggak ada hubungannya. Saya nanya tentang Nabi Isa. Isa itu di mana lahirnya? Kapan lahirnya? Tahun berapa? Sejarahnya gimana? Ya, ini kan tokoh yang paling besar. Bu. Tokoh besar tentu ada dong sejarahnya di luar di luar Al-Qur'an. Tentu ada, Pak. Tentu ada. Kan ini tokoh besar banget ya. Iya. Gimana? Jadi Pak? gini Bu, Tunjukin. para sahabat Rasulullah itu bukan seperti penulis kitab kanonik, mencari-cari data-data di agama lain untuk dijadikan sebagai tulisan di dalam buku tulisannya, karya ilmiah mereka. Yang mereka katakan ilmiah, tapi tidak ilmiah. Sahabat Rasulullah Muhammad SAW itu hanya menuliskan terkait apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk dituliskan, dan itu informasi dari langit. Al-Quran itu bukan buku biografi yang menceritakan orang per orang secara tuntas. Al-Quran datang layaknya kemudian reformasi datang untuk memperbaiki orde lama dan orde baru. Itulah Al-Quran. Jadi ketika kemudian pengajar atau masyarakat atau umat terdahulu sebelum Islam datang mengajarkan Nabi yang datang kepada Bani Israel itu sebagai Tuhan, Al-Quran datang membantai itu. Itu aja Bu. Tidak kemudian Al-Quran itu. Kalau Bapak mengatakan justru silakan. Bapak ngomong terbalik loh Pak. Bapak justru ngomongnya aneh nih, terbolak-balik. Ketika Bapak mengatakan ini dari Tuhan, ketika Bapak ini mengatakan ini dari Tuhan, yang namanya dari Tuhan itu absolut Pak.
Iya, betul. Absolut itu nyata, Betul. nyata kebenarannya. Iya, Ya betul. harus ada kebenaran. Sebentar, harus ada kebenarannya. Nah, kalau Bapak buka di KBBI, kebenaran itu artinya apa, Pak? Ada fakta Iya, betul. di lapangan itu ada Iya, benar. faktanya, Pak. Iya, Nah, sekarang faktanya mana? Di mana Isa itu? Saya nanya itu. Iya. Bapak Nah, mengatakan Nabi Isa mengimani alaihissalam. dari Tuhan. Nah, sekarang mana? Ini Kan tadi faktanya saya mana? sudah menjelaskan, Bu. Tadi saya sudah Gimana? menjelaskan. Nabi Isa datang kepada Bani Israel menyembuhkan orang mati, membangkitkan orang mati, kemudian membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Saya tanya ke Ibu, apakah ada sosok yang melakukan itu di tengah-tengah Bani Israel? Menurut Ibu ada apa enggak? Ya kalau di tempat kami itu Yesus, tapi itu enggak Nah, sama, Pak. berarti Kenapa? ada kan? Kenapa? Berarti Pak, ada kan, Bu? Kalau Pak, kalau sama, ya Bapak harus lihat, Pak. Pak, kalau Yesus sama itu tidak dikenal, Bu. ya. Di Bani Israel tidak dikenal. Kalau Yang sama itu kakaknya harus sama, Pak. Ya. Kakak Kalau akta- Anda mau cari kakak, akta berarti Ibu kelahiran. harus ke Yerusalem. Ada enggak kakaknya Yesus di Yerusalem? Bukan akta kelahiran itu ya kalau Nggak Bapak akan ada, mengatakan Dukcapil, ini, Bu, Dukcapil akhirnya Yerusalem. kan enggak Nggak akhirnya ada, kan nggak Bapak ada. kan Karena Pak Yesus Dukcapil itu, Yerusalem. Yesus Pak itu Juma, akhirnya kan difitnah. Pak Juma mengais-ngais lagi kan. Loh, kok Nggak ngais-ngais? bisa Al-Quran tanpa saya ada loh. pertolongan Al-Quran saya nggak berbunyi bisa. loh begitu. Kok dibilang Ya, mengais-ngais? kenapa ngais-ngais Wa lari-lari ke istukhrijul tempat mauta saya? bi izni wa iskafamtu bani Israel tanpa anka Alkitab Bapak isji'nahum nol bil besar. bayyinat. Pak, Oh, ini Pak ada, Juma, Bu, tanpa original text. Alkitab, Ini tanpa ada original Alkitab text. Bapak nol besar kosong. Lah, ini Al-Quran. Pong. Ini Al-Quran yang Nah, menerangkan itu. ya. Ini Al-Quran. Ya, Bukan sekarang Alkitab ini, nggak, bukan di luar, Bible. Di luar Al-Quran. Saya Nah, ini, bilang di luar ini. Al-Quran. Tidak peduli, Literasi yang tidak peduli. menunjukkan bahwa Isa itu Tidak ada di peduli mana. yang di luar Al-Quran. Oh, itu Iman perlu. saya Al-Quran. Iman saya Al-Quran, Bu. Katanya kebenaran, Saya malah curiga kitab Anda merampok dari Al-Quran. Pak, Saya malah katanya curiga. kebenaran. Enggak. Justru Kebenaran itu saya curiga. absolut fakta. Ibu, Fakta yang saya ada. curiga Adanya kitab di Anda mana? yang mengambil dari Al-Quran ini, dari surah Al-Maidah ayat 110. Curiga Pak, saya. Pak, Kenapa? Pak, Al-Quran dalam faktanya original di teksnya mana? usianya 1400 tahun. Kitab Ibu kapan diterjemahkan paling bungsu kemarin? Tahun Pak, jangan kemana-mana. Bapak udah 1974. kelojotan. Terjemahan Nggak baru bisa 1974. sama sekali. Baru berapa tahun itu kalau 74? Baru 46 tahun. Al-Quran saya sudah 1400 tahun. Kira-kira yang mengambil siapa? Yang diambil siapa, Bu? Pak, jangan lari-lari ke Alkitab. Saya cuma Seusia minta Buti satu. itu, seusia Buti itu. Tunjukkan Isa Itu kitab itu Seusia di Buti. mana? Lucu ini. Kapan lahirnya? Lucu Ya, ini. siapa pengikutnya? Bu, kitab Buti seusia Lucu, Buti lucu, itu. lucu. Siapa pengikutnya? Buti. Mana literatur yang lain yang mencatat bahwa Isa itu ada. Ay, Kalau Yesus matu kan salah dari nih, luar Burunda ya, dia Alkitab, agak. dari luar Sembarang perjanjian apa? baru kan Ay, banyak. mata nih. Malah nih. Malah nih. Langsung boleh pada ke sana. kelojotan. Pada Iya, iya. kelojotan deh. Ibu, kitab Ayo, Ibu. tunjukkan. kitab Kalau Ibu perjanjian bisa baru seusia menunjukkan Bu. bahwa kitab Anda lebih dulu dari kitab saya, mana? Coba buktikan. Udah jawab aja. Artinya nggak ada Kitab jawaban ya. Ibu itu usianya baru berapa tahun? No answer ya. 1974 baru ada kitab Ibu Ya, yang terakhir jadi yang Anda tidak pegang. ada jawaban ya. Udah itu aja. Tidak ada Meledak. jawaban. Ini Al-Quran sudah Kesimpulannya bunyi. apa, Pak? Allahu Akbar. Masya Allah. Kesimpulannya apa, Pak? Pak Joko? Kalau nggak ada jawaban gini, Kesimpulannya, kan nggak ada. kesimpulannya, Al-Quran datang menjelaskan bahwa celakalah orang-orang yang membuat kitab dengan tangannya sendiri dan dia katakan itu dari Tuhan, padahal itu dari Benar. karangan mereka sendiri. Nah sekarang Benar. kitab Boleh Ibu saya itu jawab? dari mana? Boleh saya jawab nggak? Itu kan Boleh. itu kan kena Kitab ke- Ibu yang menceritakan tentang Iya, Yesus itu sebentar. dari mana? Nggak, sebentar kan gini kan, sebentar. Jawab, Itu kan Bu. Jawab Nabi dulu Muhammad sendiri kan. dong. Jawab dulu Yang dong. mengatakan ini dari Tuhan. Di mana Kan dikatakan kamu dari sendiri Tuhan? ngomong. Sementara Tadi Yesus kamu sendiri bilang. Iya, kalau Yang kitab saya aku dari dapat Tuhan. dari Allah. Ya, Kalau iya, itu kitab saya dari celaka. yang saya tanya kitab Kan itu Ibu. celaka. Nabi Enggak, siapa enggak. yang membawa kitab Ibu? Nabi siapa? Kasih saya timer ya. Celaka kan iya ngaku-ngaku dari Allah, kasih timer. ngaku-ngaku dari Allah kan Kasih kalian. timer 2. Loh kamu kan nggak ada ya, celaka ya kalian lah. Ya, Ibu, Kamu kitab tadi kanonik mengaku, Ibu ya, yang Ibu Al-Quran itu pegang. adalah tadi kamu Ibu ngaku Uti. sendiri Al-Quran ini adalah wahyu Allah, kamu mengatakan. Lah itu kamu ngomong sendiri, itu kan untuk memang betul. kamu. Al-Quran memang betul. Yeay. Al-Quran memang betul. Itu Dari kitabullah. Tuhan. Ah. Iya.
Iya. Nah, sekarang Sekarang buktinya kitab mana kalau Anda dari itu Tuhan? adalah kitab yang dituliskan oleh orang yang buta huruf. Sesuai Ya, dengan sekarang Al-Quran. itu kan nggak pakai timer, males saya kayak gini-gini. Saya mau pakai timer. Ya, jadi pada Jadi gini, Bu, kelojotan, jangan Al-Quran diturunin, begini, ya, Bu, jangan Bu. memalukan. Dengarkan Pokoknya saya, Bu. kalau saya turun, saya Dengarkan diturunin. saya. Ingat ya, Dengarkan saya, teman-teman saya Buti. diturunin. Buti, Saya diturunin, Al-Quran ya. menerangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba Nah. illa amaniyu wa inhum illa yazunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf tidak memahami kitab Taurat kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Ayat selanjutnya, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Maka mereka yang buta huruf itu celaka karena mereka menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian dia berkata ini dari Tuhan. Sekarang saya tanya kitab ibu Nah, yang menceritakan beda. tentang kelahiran Yesus Ya, itu saya ngomong dong. itu wahyu dari mana dan nabi siapa yang menguraikan itu? ya, sekarang saya ngomong dong. Nabi ya. Lukas, Ya. Nabi Sebentar Matius. dong. Kelojotan. Sejak kapan mereka udah menjadi nggak nabi? bisa jawab, jadi kelojotan doang ini, Pak. Kelojotan Ya, doang. silakan, silakan. Bu. Iya, nggak bisa jawab. Silakan. Ya, apa yang Bapak jawab dari tadi? Nggak ada loh, Bapak nggak jawab apa-apa. Ibu Silakan, ngomong, Buti. Silakan. Silakan, Iya, silakan, Bu. kenapa Iya, Bapak iya. takut? Enggak, sekarang satu yang lucu ya. kitab ibu Nah, itu baru kan nggak muncul bisa jawab. 1974. Sekarang Gitu nggak loh. bisa jawab, nggak bisa jawab semua. Nah, Istilahnya silakan. Bapak Ibu nggak bisa mengatakan jawab. saya takut. Apanya yang ditakutkan Nah dari umat itu terjemah? buktinya Bani kapan nih Paulus. kalap? Nggak ada, Bu. Pak, kalap. Ya itu buktinya kalap, Pak. Kalau Bu, nggak Ibu. kalap, Dalam nggak Pak- mungkin Bapak Bu, ngoceh-ngoceh. Ibu, di tengah-tengah Saya nggak Yahudi, dikasih kesempatan di tengah-tengah bicara. Yahudi ada dua bahasa, Ibrani Nah, dan kan Aram. sekarang Dalam sekarang bahasa Bapak Ibrani, ngoceh-ngoceh segala Yesus macam. itu nama Pak, aslinya nggak didengar Yesua. orang, Pak. Orang mengejar Nama jawaban bahasa Bapak. Aram namanya Pak, Iso. Pak, Nah, orang nggak Yesus orang ini nggak dari mau mana? dengar yang gini-gini. Orang Yesus mau ini siapa, Bu? Tokoh fiktif, mengejar bukan? pertanyaan saya terjawab atau tidak. Orang kejarnya di situ, Pak. Bapak mau ngelindur kayak apapun nggak didengar orang. Terjawab nggak di mana Isa itu yang tertulis dalam kitab Anda itu di luar literatur Al-Quran Masya karena Allah. ini Iya, tokoh iya, iya, besar. iya. Terjawab enggak. Kenapa kan harus naik-naik Anda kitab kami lagi. Kenapa Ibu mendorong saya untuk keluar dari Al-Quran? Kenapa? Lah artinya kan Bapak hanya mengimani. Lah, saya Dan mengimani Anda sendiri Al-Quran tadi memang dengan- betul. Anda Terus sendiri, apa? iya, Anda Masalah sendiri tadi cantik. mengatakan celakalah orang yang menulis kitab lah, dengan tangannya sendiri Lah, lalu itu kitab mengatakan Ibu. ini dari Itu kitab Allah. Ibu. Ya itu dari kamu sendiri mengimani dari Allah. Kami nggak ada kayak gitu. Ya, kitab itu bukan Ini nggak ada. kitab Lukas, Nggak kitab Paulus ada itu gitu. ditulis oleh pewahyuan Kami nggak atau ada, pengajaran ya. Yesus? Lukas mengatakan apa yang kami lihat, apa yang kami baca, apa yang kami dengar. Apa yang Yohanes. dilihat Lukas? Nggak Apa yang dilihat ada Lukas? ngaku wahyu Tuhan dari Allah kagak. Semuanya Buti. itu Jadi ya Anda mengakui bahwa berdasarkan- kitab Anda, Nah, tulisan-tulisan itu bukan artinya firman Tuhan. Kitab Anda sendiri celaka untuk Anda Berarti sendiri. kitab-kitab Ibu ini bukan dari Tuhan. Karena prosesnya tidak seperti yang dasar ada di kitab knalpot Anda itu bocor. untuk Anda sendiri. Ya. Buti. Bukan Iya, bapak Buti, bentar baca. Buti. Orang juga Buti. dengar yang ngoceh-ngoceh kalap itu kan. Buti, Mana Buti, terus? Orang Buti, dengerin kamu Buti. cuma Iya, kita Buti, menunggu jawaban kamu. Jangan Buti. ngecap-ngecap kemana-mana nggak akan Iya, didengar. Buti, itu tulisan Jangan 3 ngecap. kali 3 itu maksudnya 3 kali dimakan pagi siang malam. Ibu dimakan gak rutin? Ya, mengejar-ngejar fisik, menghina-hina, itu udah tanda kalian tuh udah Iya, bingung makanya mau udah jawab berhenti apa. ngomong kayak knalpot Yesus bocor. mengatakan segala firman Saya yang engkau nggak berikan ngomong, ini kepada baru aku saya telah ngomong aku loh ya. sampaikan kepada mereka. Pertanyaan Ya, saya, loh, kan kemana-mana. di mana Yesus bertemu dengan Lukas menyampaikan firman di bro. mana? Ya, itu mana-mana. Sekarang pertanyaan saya nih ya. Bertanya Al-Quran lagi. sendiri bergantung Giliran dia kepada ditanya nggak Alkitab. ada jawaban. Sekarang saya mau nanya nih. Ya kalau nggak ada Nanya Alkitab, lagi. bagaimana Al-Quran itu ditulis? Tolong. Kalau nggak ada Alkitab, nggak ada kitab-kitab cerita apokrif, nggak ada perjanjian baru, nggak ada perjanjian lama. Gimana Al-Quran itu ditulis? Gimana caranya? Begini dulu. Gimana kalian membuktikan Daud itu ada? saya. Dan Dengarkan mana saya. Daud itu ada? Ayo tolong dasar tunjukkan. knalpot Dibuktikan di mana Daud itu ada, Musa itu ada, Yesus itu ada, Isa itu ada. Di mana cara kalian membuktikannya? Kalau Alkitab nggak ada, gimana? Gimana membuktikannya di mana? Gimana? Sekarang bisa. Ayo. Bagaimana cara ibu membuktikan sejarah Adam di surga, di Gan Eden?
Oh, banyak. Nah, caranya? Orang-orang itu ada. Jangan Iya, ambil-ambil siapa yang ke sana melihat jangan siapa? lari-larikan ke saya. Sekarang orang sedang menunggu Nabi Musa jawaban menulis Anda. kitab Kejadian katanya. Jangan Emang Nabi toh, Musa lari ada ke pada Musa. Nabi Musa Lari ada lagi pada ke saat Musa. kejadian di Gan Eden? Ya lari lagi ke Musa. Enggak, saya Pak. tanya Jangan, dulu jangan, supaya jangan. otak ibu berfungsi. Ketika Musa bercerita tentang Adam dan Tuhannya, apakah Musa ada di sana? Nih, saya kasih tahu ya. Ah. Yesus mengatakan, Yesus mengatakan. kalau ingin diketahui di antara perkatuan. orang banyak, tampakkanlah dirimu. Tokoh-tokoh itu ada, Musanya ada. Nah, kalau di tempat ada Jibrilnya Ini saya tanya, Allahnya apakah Musa Ya, ada cuma ketika dia pengakuan menceritakan nabinya doang. tentang kitab Kejadian Allahnya antara di mana? Adam dengan Tampaknya Bapa? ada, Allah tampak enggak? Jibrilnya mana? Jibril tampak enggak? Sedangkan hukumnya harus mengatakan untuk satu peristiwa dia harus menampakkan diri. Itu hukum dari perjanjian lama, perjanjian baru. Hukum perjanjian lama mau dibawa ke diakui, Islam. mengakui bahwa itu adalah kebenaran. Hukum Anda mau Nah, mengukur, kalau Anda mau artinya menilai Al-Quran dengan hanya- kitab buatan tangan manusia? Mana bisa, Iya. Bukti? Jelas Bisa. buatan tangan manusia, Kitab dia karangan, sendiri yang kitab ngaku. karangan manusia yang hanya terjemahan Yang keterjemahan ngaku, itu. yang ngaku tadi Anda wahyu mau Tuhan jadikan itu siapa? sebagai sandara menilai Al-Quran? Tidak bisa. Yang ngaku wahyu Tuhan tadi siapa? Siapa yang ngaku? Yang menulis lalu ngaku dari Tuhan itu siapa? Ya Al-Quran Kan itu tempat buktinya. Anda sendiri. Iya Al-Quran betul. Iya, tapi Nah kan sekarang kalau apakah? Nabi Sekarang Muhammad saya akan tanya. celaka. Sekarang Yang saya itu kan tanya, celaka apakah itu. kitab saudara itu tidak Anda akui sebagai firman Tuhan? Oh, kitab kami firman Tuhan tapi nggak kayak gitu. Ya. Meledak. Kami, Itulah ya, buktinya. kata kamu, Ibu ya. mengaku itu Kitab firman kami Tuhan, ternyata adalah bukan. cahaya, Itu tulisan kata firman kitabmu. Utina. Ya. Lucu, Nih, Buti. nih, saya kasih tahu Lucu. rahasia, Pak Karangan Juma, ya. Paulus, Pak karangan Juma, Lukas, Pak Anda Juma. katakan firman Tuhan. Saya kasih tahu rahasia nih Jadi yang nggak malu diketahui saya. oleh orang Muslim sama sekali nggak tahu ya. Apa itu? Wahyu Apa? di tempat kami ini dalam penglihatan. Penglihatan siapa? Bukan dalam suara Penglihatan siapa? lonceng. Penglihatan Bukan siapa? dalam suara Penglihatan lonceng. Ini mah siapa? lonceng. Penglihatan Dan siapa? dalam Penglihatan siapa? Setiap Dengar, dalam penglihatan siapa? Setiap nabi dan rasulnya bukan lonceng cempreng Penglihatan bunyi lonceng. siapa? Lalu dia gemetar loh siapa Penglihatan yang tahu siapa? kalau begitu. Ya diuji aja Al-Quran. Wahyu tempat Bu, kami aja diuji udah aja. beda. Bu, diuji Ya. aja Al-Quran itu. Diuji, Ya, dikasih sudah sandingan beda. dari kitab saudara. Nah, Al-Quran gimana Anda bisa sumbernya cuma menguji? satu. Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kitab Anda sudah rampok kitab Yahudi. Lah, Kumpul di ketika sana. dibilang Gak mau. mana Ambil buktinya? semua penulis-penulisnya. Nih, Penulis nih, kitab nih, saudara 40 orang lebih, kurang lebih. Satukan mereka, kalahkan Al-Quran kalau bisa. Bisa nggak? Nih, Allah aja ngomong gini nih ya, Yusuf 111. Allah ngomong gini nih ya. Ya, sesungguhnya pada Rasulullah Muhammad kisah mereka Sallallahu Alaihi Wasallam itu, seorang nih, diri Allah mampu aja melumpuhkan memuji-muji. kitab saudara. Kelojotan, tidur diri. Anda tahu Jangan diri. kelojotan, jangan Sekarang menghibur begini, diri gitu. sekarang begini. Al-Quran 1400 tahun Menghibur silam. diri. Masih murni sampai sekarang, masih ada original teksnya. Kitab Aduh, Anda? Pak Kitab Pak, Anda? itu versi Kitab berapa Anda? tuh? Ada 28 versi di kain Alah, 1998 dan diganti Pak. Versinya banyak Pak. Giliran disuruh baca, coba baca versi pertama yang mana? Coba baca versi kedua yang mana? Versi ketiga yang mana? Terjawab. Jelas nggak terjawab Capek ya? deh. Itu Anda ada kasih timer itu, kelojotan. kasih timer, kasih Uti, Iya, kasih Buti timer, dong. kasih timer 2 hari, kasih. Kelojotan dia. Aduh, kitab Udah ya, ibu cuma itu nggak kejawab cuma ya. dari remah-remah, dari terjemahan ke terjemahan. Mana Nih, pengajaran ya. nabinya? Mana pengajaran nabinya? Kalau Mana? kamu mengatakan kitab kami remah-remah, Iya. Allah sendiri nggak punya kekuatan untuk Ih. membuktikan dia benar. Nih, dia bilang Kenapa sendiri. larinya nih. ke Allah? Al-Quran dulu. 133. Kitab kita uji. Kitab kita uji. Allah sendiri ngambil referensi dari dasar. Alkitab. Makanya Referensi saya di nanya, mana? kalau Alkitab Referensi di nggak mana? ada, ya Referensi di mana? 133. Bukti-buktinya ada di kitab-kitab terdahulu. Yusuf Mana 12 kitab ayat terdahulu 111 mana? nih. Mana kitab 111. terdahulu mana? Sesungguhnya Iya, pada kisah-kisah kitab mereka terdahulu itu mana? Dengar, Kitab terdahulu sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang punya akal, ya kan?
Kisah-kisah Kitabnya siapa terdahulu itu yang mana? disinggung? Ya kan? Kitabnya siapa yang disinggung Al-Quran itu? bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ya, kitab sekarang yang kitab mana? sebelumnya kalau nggak ada jadinya Kitab yang gimana mana? dengan Al-Quran? Kitab Bisa yang kan mana yang dia dimaksud, bisa, Bu buktinya Uti? kamu nggak bisa bukti ini kan? Kitab kamu nggak yang bisa mana buktikan. yang dimaksud Al-Quran itu? Kamu Kitab nggak yang bisa mana? buktikan Isa itu ada kecuali mengais-ngais di dalam Alkitab. Itu Nah, Yesus sudah Ibu bisa bukti. buktikan ada? Itu Yesus bisa Ibu sudah buktikan ada? bukti. Di Bu, luar Bu. catatan Alkitab Ibu, banyak yang Ibu, menulis keberadaan Ibu. Yesus. Banyak. Ibu, kalau Di luar Yesus itu Ibu banyak. bisa buktikan Sekarang ada, Isa, tolong siapa hubungi yang dia biar saya menulisnya? traktir buka puasa. Agak ada ya kelonjol. Ada gak Yesus Anda itu, loh, Bu? bingung. Bu, ada gak Yesus itu? Masalahnya kita ada Masalahnya, mencari masalahnya pertolongan. otakmu rusak. Yesus itu mana buktinya ada? Yesus mana buktinya ada? Paulus meledak. Mana? Mana Paulus Yesus meledak. itu tokoh fiktif buatan Ya, Paulus. sekarang kita debat pakai timer. Ya Eh. jangan Ya, Ayo, ya, ayo, jangan buktikan pakai Yesus timer. ada. Ayo. Ayo, Ayo, buktikan Berani Yesus nggak ada. pakai timer. Itu kasih timer Buti. Kasih timer Buti 3 jam. Mana buktikan Yesus ada? Mana Yesus? Yang mana Yesus itu? Yang sipit, yang bolak matanya, atau yang mana Yesus itu? Fiktif itu Yesus, Bu. Buatan Romawi Yunani Yesus itu. Udah. Sedangkan sekarang yang timer datang aja. kepada Bani Israel membawa berita kebenaran namanya Yesua, namanya Iso. Dalam bahasa Abrahamaik ada 3, Udah, Ibrani, jangan ngoceh-ngoceh, Aramaik, nggak dengar. dan Arab. Sementara Udah, Yesus itu udah, orang buktikan Yunani. Dari mana ada orang Buktikan Yunani itu datang aja, ke buktikan, Yahudi buktikan. mengajarkan kebenaran? Gak ada. Timer Yesus mana itu timernya? tokoh fiktif buatan Timernya Paulus in the Timer gang. mana? Gitu Timernya Bu mana? Uti. Ada timer nggak? Berani nggak pakai timer? Ada.